Setelah gosip-gosip yang beredar lama sekali, akhirnya Aston Martin secara resmi mengumumkan kedatangan Adrian Newey ke skuad mereka. Kemarin Lawrence Stroll dengan sumringah memperkenalkan Adrian Newey sebagai rekrutan terbaru dari proyek ambisiusnya di Aston Martin. Pengumuman ini tentu bukanlah hal yang mengejutkan, karena spekulasinya sudah muncul selama beberapa bulan terakhir, dan Aston Martin menjadi tim yang paling realistis bagi Newey itu sendiri. Bukan rahasia lagi kalau Aston Martin sangat getol mengejar-ngejar Adrian Newey, terutama sejak kacaunya internal Red Bull pasca kasus Christian Horner muncul dan memicu konflik power. Lawrence Stroll seakan-akan sudah mengendus kekacauan itu dan sempat menemui Newey secara langsung di sebuah hotel saat GP Arab Saudi. Meski negosiasi sempat stagnan karena adanya gangguan dari Ferrari, namun setelah negosiasi mereka gagal, Stroll gerak cepat dengan mengundang Newey ke fasilitas baru Aston Martin untuk memamerkan potensi yang mereka miliki. Stroll pada akhirnya sukses membujuk Newey untuk menerima tawarannya di Aston Martin. Desainer legendaris tersebut direkrut sebagai Managing Technical Partner, sebuah jabatan atau role baru yang mereka buat khusus bagi Newey. Nilai gaji yang diberikan juga sangat fantastis. Jika dulu rumornya dia akan diberi bayaran sebesar $100 juta selama 4 tahun, ternyata jumlahnya lebih besar dari itu, yaitu $150 juta untuk kontrak selama 5 tahun ke depan. Artinya, gaji tahunan Newey nanti adalah sekitar $30 juta, dan besar gajinya cuma kalah dari Max Verstappen serta Lewis Hamilton dibanding pembalap-pembalap F1 lainnya. Hal yang bisa dipahami mengingat sosok Newey sendiri sudah mempersembahkan 25 gelar juara dunia, baik pembalap ataupun konstruktor di F1. Uniknya lagi adalah Newey ternyata juga menjadi salah satu pemegang saham di Aston Martin yang membuat posisinya di dalam tim menjadi sangat tinggi. Dengan uang yang tidak ada serinya, Lawrence Stroll bisa dengan leluasa memberikan tawaran fantastis semacam ini kepada Newey. Siapa yang mau menolak gaji sebesar $150 juta yang belum termasuk bonus dan mendapat dividen saham dengan jabatan tinggi di Aston Martin? Salah satu alasan Ferrari mundur dari perburuan Newey, selain karena jajaran eksekutifnya yang tidak mau kalah power adalah mereka tak sanggup bertarung dengan Lawrence Stroll soal urusan gaji. Apalagi dengan dijadikannya Newey sebagai salah satu pemegang saham, Ferrari tentu tak mampu melakukan hal semacam itu. Bagi Stroll, bayaran mahal tersebut merupakan tawaran yang sepadan jika melihat seperti apa kapabilitas Newey yang akan ia bawa ke dalam timnya yang ambisius. Bukan cuma soal kemampuan teknisnya dalam mendesain mobil, tapi skill manajemen kepemimpinan Newey yang memang dikenal sangat paham dalam meramu divisi-divisi di bawahnya juga sesuatu yang krusial. Jabatan Managing Technical Partner yang diberikan kepada Newey diklaim Stroll sebagai jabatan tertinggi di dalam tim, terutama dari aspek teknis. Ia akan membebaskan Newey untuk mengatur struktur organisasi yang ada di dalam divisi teknis timnya untuk memaksimalkan talenta-talenta yang ada di sana. Selain Newey, Aston Martin sudah memiliki banyak engineer berbakat di dalam tim, seperti Dan Fallows yang menjabat sebagai direktur teknis dan pernah bekerja dengan Newey di Red Bull sebelumnya. Ada juga figur senior, seperti Enrico Cardile yang baru direkrut dari Ferrari, lalu Eric Blandin dan Luca Forbato yang sangat berpengalaman di F1. Figur-figur seperti demikian akan dimanajemen langsung di bawah kendali Adrian Newey dan bakal sangat menarik bagaimana dia mengatur semuanya untuk menjadi satu ritme yang sama. Stroll juga mengklaim kalau perekrutan Newey ini merupakan kepingan puzzle terakhir yang ia butuhkan untuk mewujudkan impiannya, yaitu membawa Aston Martin menjadi tim papan atas yang bersaing untuk juara dunia. Mereka sudah punya pabrik baru senilai 3 triliun rupiah, pembalap sekelas Fernando Alonso, kemudian Honda di 2026 nanti akan bergabung, dan terakhir mereka berhasil merekrut engineer-engineer kelas kakap, yang salah satunya adalah Adrian Newey. Bergabungnya Newey ke Aston Martin tentu menjadi sebuah kemenangan dan kebanggaan tersendiri, mengingat sosoknya sangat diperebutkan setelah ia umumkan keluar dari Red Bull pada bulan Mei yang lalu. Meski sempat menerima banyak tawaran dari Mercedes, Williams, Alpine, McLaren, dan terutama Ferrari, Newey akhirnya memilih Aston Martin sebagai tim baru untuk habiskan masa-masa senja karirnya di F1. Ada beberapa faktor yang membuat pilihan Newey bermuara ke Aston Martin. Pertama dan yang paling basic, tentu adalah tempat tinggal, karena lokasinya masih berada di Inggris, dan dia tak perlu pindah ke negara lain, seperti jika menerima tawaran Ferrari, yang artinya sampai sekarang, Newey memang cuma berkarir di dalam Inggris saja dan tidak pernah mau merantau ke luar negeri. Lalu kedua, tawaran fantastis dari Aston Martin
tentunya membuat Newey merasa sangat dihargai yang sepantas dengan kemampuannya di F1. Apalagi mengingat salah satu alasan Newey cabut dari Red Bull, selain karena konflik internal dan ingin cari tantangan baru adalah perannya di tim yang secara perlahan mulai dikurangi oleh Horner. Bahkan ada kabar yang menyebut jika saran-sarannya terhadap RB20 sudah tidak didengar lagi. Dengan kondisi dicampakkan seperti itu, ketika Stroll datang dengan tawaran yang super mahal, diberikan jabatan tinggi, dan dipuji setinggi langit karena prestasinya di F1, tentu membuat Newey tersanjung karena diberikan value yang pantas ia dapatkan. Newey ingin mendapatkan peran yang sangat influensial dan menjadi pusat di dalam tim, dan Aston Martin mengabulkan itu dengan mengizinkannya merombak struktur organisasi, sesuatu yang Ferrari tolak mentah-mentah karena takut powernya tersaingi. Lawrence Stroll menegaskan secara terbuka dari awal jika ia ingin menyerahkan semua urusan teknis kepada Newey dan membebaskannya melakukan apapun demi kebaikan tim. Stroll sadar jika sangat membutuhkan Newey, dan value inilah yang membuatnya mau menerima tawaran Aston Martin. Kemudian faktor ketiga adalah Newey terkesima dengan tim-tim yang sedang berkembang secara progresif, seperti Aston Martin. Jika kita lihat jejak karir Newey ke belakang, dia selalu bergabung ke tim yang sedang ada di fase membangun sesuatu yang progresif, seperti Williams, McLaren, Red Bull, dan terbaru di Aston Martin. Dia tak begitu menyukai bergabung ke tim yang sudah dibangun secara matang, atau sudah menjadi tim besar yang stagnan karena tak ada tantangan yang menjanjikan. Newey sudah diperlihatkan secara langsung seberapa besar progres yang dibuat oleh Aston Martin lewat fasilitas pabrik baru yang dibangun oleh Stroll. Dari situ ia sudah bisa tahu seberapa gilanya ambisi Stroll yang bukan cuma sekedar omon-omon, tapi ia wujudkan dengan membangun fasilitas super mahal dan modern yang membuat ekspektasi terhadap tim ini cukup besar di masa depan. Dengan stimulasi dari tantangan baru, serta segala persiapan positif di Aston Martin, Newey merasa kembali termotivasi dan siap untuk kembali bekerja dengan komitmen penuh. Keberadaan Lawrence Stroll juga merupakan faktor yang dianggap Newey sebagai owner yang sangat bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di tim yang dia miliki. Newey berpendapat jika sangat sedikit atau bahkan tidak ada pemilik tim dengan pengaruh sebesar Stroll di F1 era modern. Dahulu ada Frank Williams, Dietrich Mateschitz, Peter Sauber, Eddie Jordan, dan lain-lain. Sekarang cuma Stroll yang sangat berdedikasi untuk turun tangan secara langsung membangun timnya dari bawah, sampai menjadi tim dengan salah satu infrastruktur terbaik di F1. Tapi meskipun perannya di dalam tim sangat besar, Stroll paham terhadap batasan-batasan soal apa yang tidak ia pahami dalam mengurus tim balap dan mempercayakan urusan seperti teknis, manajemen operasional, dan strategi sporting kepada ahlinya. Stroll tidak tertarik untuk melakukan intervensi-intervensi politik yang otomatis memberikan kondusivitas di dalam tim, yang merupakan hal yang sangat penting bagi Newey. Memberikan saham Aston Martin kepada Newey juga sentuhan yang manis dari Lawrence Stroll sebagai penanda jika ia cukup mengikuti perjalanan karirnya di F1. Seperti yang kita tahu, salah satu dugaan penyebab Newey keluar dari Williams pada 1996 adalah ditolaknya permintaan untuk jadi pemegang saham minoritas di tim. Newey sendiri akan mulai bekerja sekitar awal 2025 mendatang, yang otomatis membuatnya bisa langsung berpengaruh ke pembuatan mobil regulasi baru 2026. Dan seperti yang kita tahu, Newey cukup ahli dalam mencari celah-celah di dalam regulasi baru, seperti yang ia lakukan di mobil RB18 pada 2022. Tapi yang lebih penting dari persoalan desain mobil adalah bagaimana Aston Martin memelihara motivasi dan terus-menerus memberikan stimulan bagi Adrian Newey supaya ia tidak bosan di usianya yang sudah 65 tahun. Dia secara terang-terangan tak begitu menyukai regulasi 2026 dengan kebebasan yang makin diperketat serta komponen aeroaktif yang dibuat untuk tujuan manajemen baterai. Pada awal era hybrid dimulai pada 2014, Newey sempat frustrasi karena regulasi baru yang ia nilai sangat buruk, tidak estetik, dan terlalu bergantung ke power mesin, di mana saat itu mereka menderita karena mesin Renault yang bapuk. Saat itu Newey sampai bosan, dan Red Bull memberikannya proyek membuat mobil Aston Martin Valkyrie yang tahun depan akan ikut ke ajang WEC. Hal yang sama bisa saja terjadi pada 2026 nanti, dan ini harus sebisa mungkin dimitigasi oleh Aston Martin, yaitu setidaknya memberikan Newey stimulan agar terus termotivasi seperti proyek mobil hypercar baru atau ikut turun tangan mengembangkan Valkyrie lebih lanjut di WEC. Bergabung ke Aston Martin sebenarnya merupakan langkah nothing tulus bagi Adrian Newey karena mau apapun hasilnya nanti, ia tetap dikenal sebagai desainer terbaik di F1 dengan prestasi masa lalunya.
Newey akan memiliki semua yang dibutuhkan dan tentunya tahu apa saja yang harus dilakukan untuk membawa Aston Martin ke tangga kesuksesan. Tapi jelas, jika tantangan yang ia hadapi tak akan mudah, apalagi dengan ambisi menggebu-gebu yang membayangi di balik layar. Jadi, akankah Newey mampu membawa kultur juaranya ke Aston Martin di masa depan? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.